Halo guys, balik lagi sama aku Bram di channel YouTube aku. Sekarang di konten Podcast. Kali ini aku bakal bahas tentang lingkungan hidup nih sama salah satu temen aku juga, namanya Ellen. Halo Ellen, ada suaranya nggak Ellen? Iya, halo. Suaraku masuk nggak ya? Nah, masuk aman-aman. Nah, Oke. ini kan aku bakal ngomongin tentang lingkungan hidup nih sama Ellen kan. Tapi sebelumnya, gimana kabar Ellen di Purworejo? Baik, kamu baik? Sehat-sehat. Di Surabaya sehat kok, aman. Oke. Nah, langsung aja. Ellen ini kan salah satu orang pecinta lingkungan nih di Purworejo, bener kan? Ya, bisa dibilang gitu sih. Nah, sekarang yang mau aku bahas cuman ringan-ringan aja sih, nggak usah yang berat-berat. Langsung aja nih, biar nggak lama juga. Aku mau nanya, Ellen kan udah ikut komunitas pecinta lingkungan nih. Nah, itu tuh mulai dari tahun berapa sih kalau boleh tahu? 2016 kalau nggak salah. 2016 tuh berarti masih SMA ya? Iya, ke kelas 2 SMA. Jadi, ceritanya tuh waktu itu Purworejo tuh ada event namanya Purworejo Bersih Sampah. Jadi, pemerintah dari Purworejo itu eh, pingin Purworejo itu bebas dari sampah, makanya ada deh event itu gitu. Ini yang sampah di sini sampah masyarakat apa sampah beneran nih? Kalau boleh tahu. Sampah beneran dong ya kali ya sama masyarakat. Beda itu mah. Nah, kali. Terus gimana lagi? Nah, jadi kan di tahun 2016 itu Purworejo tuh punya kerjasama dengan DPK. Nah, di Hmm. tahun 2016 itu diadain deh event untuk anak muda buat ikutan event itu. Nah, eventnya itu tuh diadain 1 tahun. Di akhir 2016 baru diumumin siapa pemenangnya. Dan kebetulan timku tuh jadi salah satu dari 3 terbaik yang dapat hadiah tunai sama jalan-jalan ke Bali. Nah, dari situ mulai deh tertarik sama komunitas lingkungan gitu. Nah, di situ tuh aku kira tuh jalan-jalannya itu tetap bayar atau gimana gitu ya. Tahu-tahu ternyata beneran gratis, dibayar dari pemerintah gitu. Biasanya bohongan gitu ya. Cuman dibilang jalan-jalan gratis tapi tetap ujung-ujungnya tetap bayar gitu ya. Iya benar. Biasanya kan cuman kayak biar banyak yang ikut. Ternyata beneran gratis. Lumayan dong bisa dapat jalan-jalan gratis ke Bali. Oh Iya, iya, tadi kan betul. bilang sama timnya tuh. Kalau boleh tahu itu tim dari daerah kampungnya Ellen apa tim dari SMA apa gimana? Jadi itu kebetulan teman-teman SMA. Jadi ada sekitar 5 orang gitu yang ikut kegiatan. 5 orang itu termasuk aku gitu. Hmm. Itu kegiatannya berarti tiap hari Ellen harus bersih-bersih lingkungan di Purworejo gitu apa gimana? Kalau itu sih kegiatannya tiap minggu. Jadi kayak tiap minggu gitu harus bersih-bersih dan bersih-bersihnya tuh di banyak kecamatan gitu, pindah-pindah tiap minggunya. Jadi nggak cuma di satu tempat. Berarti di tiap minggu tuh beda-beda tempat. Nah itu yang dicek dari pemerintahnya apa gimana? Apa tiap minggu ada pemerintah yang datang ke kecamatan-kecamatan itu? Apa cuman komunitas yang ikut itu sendiri terus tanpa pantauan dari pemerintah? Ya, jadi itu dicek di setiap minggunya. Setiap kita ke sana tuh nanti bakal ada dinas yang datang buat ngecek gitu. Berarti kok nggak dicek, nggak dikerjain dong. Ya, gitulah. Tetap dilakuin, tapi ya mungkin nggak cepet-cepet biar nggak capek. Lumayan lah. Menarik bisa ngakalin pemerintah tuh. Nggak gitu, ya deh. Kan udah menang tuh, berarti udah jalan-jalan ke Bali kan? Iya, jalan-jalan. Bonus ke itu juga ternyata ke Lombok. Dan dari pemerintah tuh kan awalnya bilangnya 3 hari, tapi itu ternyata di sana jatuhnya seminggu dan baru berangkat tuh awal tahun 2017.
seminggu di Bali sama Lombok, ya lumayan sih, bisa buat jalan-jalan juga kan. Terus di sana tuh dapat apa? Dapat informasi apa, pengalaman apa gitu di sana? Jadi tuh di sana selama di Bali tuh dapat info gimana sih cara Bali ngelola lingkungan, kenapa bisa bersih, terus selebihnya sih ya dipakai buat jalan-jalan. Dan di tahun 2017 itu akhirnya aku jadi ikut komunitas lingkungan yang eh, yang dipilih itu cuma 30 orang inspiratif di Purworejo gitu. Berarti di 2017 tuh, 2016-17 lah ya, bisa dibilang tuh tahunnya Ellen buat bersinar ya. Iya, seperti matahari. Wah, hebat kali. Terus pandangan dari orang-orang abis Ellen menang event itu apa sih? Gimana tuh pandangannya? Apa mereka mandangnya Ellen jadi orang pecinta lingkungan atau gimana? Mungkin yang awalnya mandang biasa jadi mandang, oh ternyata Ellen punya eksistensi di bidang lingkungan, ya di lingkungan. Terus yang tadinya cuman apa kenal sama teman-teman SMA tuh jadi bisa kenal sama teman-teman di luar SMA. Terus ya ya gampangnya sih nambah temen. Jadi temennya banyak ya. Iya betul. Nah, sekarang kan udah tahun 2020 nih. Kira-kira menurut Ellen nih, perubahan apa sih yang udah terjadi di Purworejo tuh selama dari 2016 nih ada event yang Purworejo bersih sampah sampai sekarang 2020. Kira-kira tuh perubahannya apa yang terjadi? Kalau aku lihat nih ya sekarang, jadi tuh kan dulu tuh komunitas kayak gitu tuh dikit. Nah sekarang tuh di Purworejo mulai banyak komunitas pecinta lingkungan. Yang dulunya tuh cuman ngurus di daerah kota, sekarang tuh bisa merambah ke kecamatan-kecamatan. Jadi nggak cuman anak muda aja yang tergabung, tapi bisa juga dibantu sama bapak-bapak dan ibu-ibu dari kecamatan yang bersangkutan gitu. Hmm. Terus kan dulu kan itu tim yang dari SMA ya, teman-teman SMA ya. Nah, sekarang Ya. timnya Ellen tuh masih ada apa udah punah tuh? Masih ada, masih eksis juga. Tapi sekarang udah nggak terjun langsung kayak dulu, lebih ke sosialisasi ke teman-teman yang lain. Apa sih tujuan dari komunitas pecinta alam, terus apa yang harus dilakuin gitu. Nah, aku kira kan awalnya juga mau berhenti tahun 2017, tapi nggak taunya ternyata bakal berkelanjutan dan sampai sekarang tuh masih gitu. Terus kegiatan di tahun 2020 nih masih jalan nggak? Komunitas-komunitas lingkungan tuh masih ngelakuin kegiatan yang sama kayak yang dulu Ellen lakuin tiap minggunya, apa kegiatan yang lain? Masih jalan. Kebetulan kan sekarang masih COVID ya, jadi jalannya sih tetap pakai protokol kesehatan gitu. Nah, kebetulan juga sekarang aku jadi koordinator di daerah Paosan. Daerah Pelawasan tuh daerah rumahmu sendiri bukan sih? Iya, betul. Masih jalan tapi pakai protokol kesehatan berarti ya. Nah, kalau di Surabaya kan yang sering terjadi masalah utama tuh kayak penumpukan sampah, terus banyak orang yang buang sampah sembarangan gitu kan. Mungkin nggak di Surabaya doang sih, di daerah mana juga pasti terjadi hal yang sama. Nah, kalau di Purworejo sendiri menurut Ellen gimana? Iya, sama sih. Di dekat rumahku tuh juga ada sungai gitu. Nah, orang-orang sekitar situ tuh masih buang sampahnya tuh di sungai. Kalau nggak dibuang langsung ya ditaruh di pinggiran sungai gitu. Nah, kita bisa salah satu cara yang bisa dilakukan ya cuman bersihin sampah biar bersih biar daerah itu tuh jadi bersih. Cuman mungkin efeknya nggak lama. Tapi kan kok buang sampah sembarangan gitu udah jadi kebiasaan orang-orang buat buang sampah sembarangan nggak sih? Kayak udah emang dari dulunya udah dilakuin kayak gitu, makanya sampai sekarang jadi apa ya? Jadi berkelanjutan terus.
Iya, bener banget. Itu tuh yang susah. Jadi tuh yang susah tuh bukan bersihin sampahnya, tapi nyadarin orangnya kalau buang sampah sembarangan tuh nggak baik gitu. Nah, yang lagi dipikirin gimana sih caranya biar orang-orang tertarik buat buang sampah di tempatnya, ya mungkin kemarin sih masih bikin kayak di bantaran sungai itu ditulisin slogan jangan buang sampah di sungai gitu. Oh, yang misal jangan buang sampah di sini, cintai lingkunganmu gitu ya. Kayaknya aku pernah Iya, lihat sih kalau itu. Terus iya gimana lagi? betul. Nah, iya itu. Jadi ternyata cara itu tuh berhasil gitu loh, lumayan bisa ngurangin pembuangan sampah di sembarang tempat. Nah, selain pakai slogan tuh bisa kayak kamu atau komunitas lain tuh bikin kayak di pinggiran sungai tuh ditanamin tanaman hias. Jadi akhirnya tuh mereka para pembuang sampah tuh nggak bisa buang sampah di situ lagi. Jadi kan orang-orang punya tanggung jawab buat ngerawat tanaman itu karena kan juga selain untuk mengantisipasi itu tanaman itu kan penanaman tanaman itu kan juga bisa memperindah daerah mereka gitu. Hmm, pastinya nih kan selama Ellen lagi kayak bersih-bersih lingkungan gitu banyak orang yang nggak setuju nih, apalagi kan dianggapnya Ellen masih muda, masih SMA, masih sekolah gitu kan, pasti kan ada yang ngecapnya, pikirannya cuman ala anak kecil bisa apa, pasti kan gitu kan. Ada nggak Iya, yang kayak gitu kan? iya banyak banget. Banyak yang bilang ah masih kecil cuma nyari pencitraan aja atau yang lain gitulah. Tapi kan sekarang buktinya banyak daerah yang lebih baik pengelolaan sampahnya. Ya udah aku nggak urusin lagi daripada aku pusing ya kan. Kalau sekarang nih gimana kan cara cara sosialisasi, kan tadi kan bilangnya ada sosialisasi juga kan, nah itu caranya gimana kan sekarang lagi pandemi ini, cara sosialisasi buat ke daerah-daerah itu gimana tuh? Kalau sekarang mungkin sosialisasinya lebih pakai kayak live Instagram terus cara-cara online yang lain lah. Kan sekarang juga tiap kecamatan udah ada timnya sendiri, jadi bisa disampaikan ke daerah-daerah gitu lewat online. Berarti lebih ke teknologi juga ya kalau sekarang ya. Ya, pakai teknologi. Nah ini terakhir sih Len, statement apa sih yang kasih statement dong manfaat pentingnya jaga lingkungan di sekeliling, apa tuh kira-kira yang bisa disampaikan ke teman-teman yang mungkin mendengarkan podcast ini, terus apa sih pentingnya jaga lingkungan buat kita tuh apa? Apa ya? Mungkin kalau kita jaga lingkungan, kita baik sama lingkungan, lingkungan juga baik sama kita. Wih, keren kali. Berarti hampir sama kayak sabesata babantus kita gitu ya. Itu dari kata-kata Buddha tuh artinya kalau kita baik sama makhluk hidup, semua makhluk hidup tuh bakal bahagia gitu ya. Iya, bisa dibilang gitu juga. Karena kalau kita rawat lingkungan, lingkungan juga bakal kasih impact ke kita. Lingkungan jadi lebih sehat juga. Kalau kita nggak rawat lingkungan kayak masih buang sampah sembarangan di sungai, pasti kalau hujan kan juga bakal banjir tuh. Nah, lingkungan ya bisa dibilang lingkungan lingkungan tuh marah sama kita, makanya dikasih banjir. Kalau kita rawat sungai kalau kita rawat sungai dengan tidak membuang sampah di sungai, pastikan juga sungai nggak akan banjir gitu. Oke, mungkin udah kejawab semua sih yang aku tanyain hari ini. Mungkin dari aku itu dulu, yang bisa aku obrolin hari ini. Bisa dilanjut ngobrol-ngobrol dengan topik lain lain waktu kok. Ellen ada waktu ya. Siap. Jangan bosen buat diundang ke Podcast. Oke, Ellen, makasih juga udah nyempatin waktunya buat ngobrol-ngobrol santai hari ini. Tetap jaga kesehatan karena corona masih panjang, politik juga masih berlanjut. Jangan sampai sakit karena sakit itu melelahkan. Lalu yang nggak usah closing aneh-aneh. Makasih, Ellen. Iya, makasih.